Shalom, saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 3. Matius pasal 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari penyataan ayat ini, Tuhan Yesus menunjukkan hidup yang tidak konsisten dari para pemimpin agama Yahudi. Apa yang diajarkan itu baik, namun apa yang dilakukan adalah salah. Hidup yang seperti ini adalah hidup yang tidak konsisten, menjadi tanda dari hidup sesuai dengan sifat dosa. Hidup yang tidak konsisten adalah hidup di mana motivasi tidak sesuai dengan usaha, atau bisa kita katakan hidup yang munafik. Karena apa yang diperbuat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Hidup yang demikian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudaraku yang Tuhan kasihi, lalu kita kembali ke Injil Matius pasal 23. Pasal ini berbicara bahwa Yesus mengancam mereka bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa penyebabnya. Yang pertama kita lihat di ayat 3. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan hal yang baik sesuai dengan ajaran Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Di ayat 4, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa mereka mengikat beban berat di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Di ayat yang kelima, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Di ayat 6 sampai ayat 7, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa mereka suka menerima penghormatan dari orang lain dan suka dianggap sebagai guru dan pemimpin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus segera bertobat jika pelayanan kita sudah dicemari oleh keangkuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat melayani Tuhan? Di ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa hakikat seorang pemimpin adalah pemimpin yang mau melayani, dan para pengikutnya adalah domba-dombanya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Marilah kita introspeksi perilaku diri kita sendiri. Apakah saat ini kita hidup dengan melakukan ajaran firman Tuhan, ataukah kita hidup oleh keangkuhan seperti hanya ahli Taurat dan orang Farisi?
Tuhan mau supaya firman Tuhan yang kita pelajari agar kita mau melakukannya dan membagikannya kepada orang lain sehingga menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk memberikan diri kita kebenaran dan pelayanan kita sehari-hari. Amin.